Oke, halo teman-teman Salman dan selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat teman-teman semua. Nama aku Aldian Hudaya, biasa dipanggil Aldi dan sehari-hari sebenarnya aku selain aku Salman tuh nyambi gitu. Sehari-hari aku di Zenius, Zenius Education ya. Kalau teman-teman nggak tahu keterlaluan, cepet-cepet download di Play Store please. Oke. Dan di Salman sendiri aku sebenarnya daftar tuh dulu nyambi sebagai tutor sosiologi. Cuman nggak tahu kenapa sampai sekarang sama Salman tuh jarang banget dapat sosio gitu. Dapatnya tuh all about English gitu. Entah itu TOEFL, IUP, SAT, IELTS atau misalnya GRE atau ya everything about English lah ya, atau mungkin Japanese atau bahkan programming komputer. Bahkan TPS juga kadang-kadang aku handle juga. TPS, PU, PBM, PPU sama PK kadang-kadang malah gitu kan. Tapi it's okay lah. Jadi aku juga sebenarnya kalau di kelas di Salman tuh krisis identitas gitu. Gue tuh sarjana apa gitu kan. Ya udahlah. Gitu. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngobrolin tentang leaderless group discussion. Buat teman-teman yang mau daftar ke IUP UGM atau ke program International Undergraduate Program yang lain, baik itu UGM ataupun yang baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, atau misalnya teman-teman yang mau daftar beasiswa atau wawancara beasiswa, terus kerja gitu ya. Ada beberapa perusahaan dan lembaga beasiswa yang menyelenggarakan LGD sebagai salah satu tahap dari seleksinya. Begitu pula IUP UGM. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu pas video ini dibuat itu ada 6 orang anak Salman yang aku handle yang berhasil lolos ke IUP UGM gitu, dan itu luar biasa gitu. Beberapa di antaranya juga ngadepin LGD. Nah, makanya di sini aku pengen berbagi tips dan trik teman-teman gitu ya, bagaimana teman-teman menghadapi LGD. Di situ nanti kita teman-teman akan menyaksikan seperti apa sih sekilas LGD itu kayak gimana. Oke? Okay? Nah, group discussion di dunia akademi itu ada dua. Ada yang namanya focus group discussion atau FGD dan leaderless group discussion atau LGD. Kita bahas satu-satu. Focus group discussion atau FGD itu adalah diskusi kelompok tapi ada yang mimpin gitu. Diskusi apa diskusi kelompok tapi ada yang mimpin. Jadi nantinya ada moderatornya dan nanti si moderator itu akan nunjuk masing-masing peserta diskusi untuk ngeluarin opininya. Makanya namanya focus group discussion karena semua peserta yang hadir itu diharuskan untuk ngeluarin opininya. Biasanya FGD itu akan diselenggarakan sama peneliti, misalnya seorang peneliti yang pengen dapat opinion dari para expert di bidangnya, atau perwakilan dari berbagai orang atau berbagai pihak gitu ya, dengan berbagai latar belakang untuk ikut serta dalam satu diskusi dalam rangka si peneliti ini ngumpulin datanya. Tapi selain untuk ngumpulin data, juga FGD biasa dipakai kalau misalnya kita mau problem solving. Misalnya ada satu isu, dan kita pengen isu ini dibahas dari berbagai sudut pandang gitu, sehingga kita undang orang-orang dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, terus nanti si moderatornya tuh nunjuk satu-satu, suruh pada koar. Gitu. Itu sederhananya FGD itu kayak gitu. Kalau teman-teman nanti suatu hari kuliah di manapun gitu ya, terutama jurusan yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau isu-isu lingkungan gitu, itu FGD itu bukan hal aneh. Nah, selain FGD, ada juga model diskusi yang lain, itu namanya LGD atau Leaderless Group Discussion. LGD itu nggak ada pemimpin diskusinya. Jadi nanti pas teman-teman LGD gitu, pas nanti teman-teman LGD, itu nanti teman-teman akan ada di dalam satu ruangan, entah itu tatap muka ataupun misalnya online, begitu pula FGD kan bisa online juga gitu ya. Cuman nggak ada yang mandu atau mimpin diskusinya. Teman-teman akan dikasih semacam topik atau semacam isu, dan nanti teman-teman akan dikasih waktu untuk mempelajari isu tersebut, misalnya sekitar 15 menit, and then nanti teman-teman akan punya waktu untuk menyelenggarakan diskusi tersebut, gitu, selama 25 menitan sampai 30 menitan. Gitu. Nah, ini LGD ini salah satu teknik favorit beberapa institusi, salah satunya UGM, gitu ya, untuk menilai leadership, creativity, adaptability, sampai ke antusiasme pesertanya. Gitu. Makanya ketika LGD ini sangat didorong teman-teman untuk bisa menguasai atau mempelajari isu itu meskipun itu ngedadak, karena besar kemungkinan kalau nanti teman-teman LGD di seleksi IUP UGM atau yang lain, besar kemungkinan teman-teman tuh isunya bisa jadi hal yang teman-teman belum tahu sebelumnya. Makanya di sini menuntut kemampuan teman-teman untuk leadership, creativity, adaptability, antusiasme itu dinilai semua. Apa, Arli? Nah, biasanya tuh memang sih tema LGD itu biasanya isu yang terkini seputar pendidikan. Kemarin tuh anak-anak IUP UGM yang kemarin tuh pada bilang waktu mereka LGD yang diangkat itu tentang pemindahan ibu kota. Apapun temanya, biasanya LGD itu akan mengangkat satu tema yang kontroversial. Gitu. Karena kalau LGD
jawaban isu yang diangkat tim LGD itu udah jelas, udah clear, itu diskusinya nggak akan rame, kayak udah titik apa yang mau didiskusiin gitu kan. Tapi kalau itu suatu LGD yang anget gitu, suatu isu yang anget kontroversial, itu biasanya LGD-nya tuh jadi anget gitu, panas, bahkan bisa jadi muncul yang ngegas gitu. Dan itu tuh ngebuat LGD-nya jadi rame gitu. Nah, kemampuan yang akan dinilainya ada 7, leading and deciding gitu ya. Meskipun untuk diskusi ini tidak ada moderator diskusinya, tapi bukan berarti diskusi ini bisa kabur ngalir ngidul tanpa arah. Kemampuan teman-teman untuk bisa ngarahin jalannya diskusi supaya nggak melebar terlalu jauh itu juga akan jadi nilai plus tersendiri gitu. Supporting and cooperating juga gitu. Gimana caranya teman-teman bisa kerjasama dengan orang-orang lain meskipun itu beda pendapat. Interacting dengan presenting, jangan sampai teman-teman mendominasi diskusi atau kebalik nggak koar. Di LGD yang namanya nggak koar diskusi atau sebaliknya mendominasi diskusi itu dosa besar. Kalau teman-teman nggak koar sama sekali atau misalnya pasif atau terlalu aktif itu bahaya banget, nilai teman-teman bakal jadi jelek. Selain itu komunikasi teman-teman ketika LGD itu penting banget. Jangan sampai apa yang teman-teman pengen omongin dengan apa yang diterima sama orang-orang beda, itu fatal, bahaya. Terus analyzing dengan interpreting gitu, menganalisis dan menginterpretasi omongan orang lain, menganalisis argumentasi orang lain, itu juga akan dinilai. Jadi jangan sampai teman-teman ngomong sesuatu ngalir ngidul panjang lebar 8 balikan tapi sebenarnya nggak ada bobotnya gitu. Jangan jadi mahasiswa aktivis yang kerjanya koar-koar tapi bobot omongannya nggak ada. Udah. Oke. Creating and conceptualizing. Bagaimana teman-teman bisa menyusun suatu solusi baru, yang solusi baru itu base gitu. Ada konsep yang mendasarinya. Jadi nggak cuma asal nyusun solusi doang, tapi itu solusi bisa disusun dari apa yang udah terangkat selama diskusi LGD ini. Gitu. Itu dinilai juga. Jangan sampai teman-teman diskusi udah panjang lebar, waktu udah habis, tapi nggak ada solusi apa-apa yang ditarik, itu bahaya. Selanjutnya adapting sama coping, ini penting banget. Karena pas nanti teman-teman ber-LGD, nggak mungkin teman-teman akan ketemu orang yang menyanggah argumen teman-teman. As a general rule, kalau FGD atau LGD, teman-teman boleh menyanggah argumen orang atau nggak setuju sama orang, tapi yang teman-teman serang bukan pribadi orangnya, tapi argumentasi yang diangkatnya. Artinya kalau misalnya teman-teman ingin nunjukin kekurangan, jangan tunjukin kekurangan orangnya. Ataupun pula kekurangan golongan tertentu, tapi yang ditunjukin kekurangan argumentasinya. Kenapa menurut teman-teman argumentasi itu kurang bisa diaccept sama teman-teman? Misal, ada orang yang berpendapat misalnya, saya tidak setuju, begini, orang ini berpendapat, saya setuju bahwa di Indonesia itu harus didukung pernikahan LGBTQ+. Oke, mungkin buat teman-teman pernyataan kayak gitu kontroversial dan teman-teman nggak setuju sama pernyataan itu. It's fine, tapi jangan serang LGBT-nya, tapi serang argumentasinya. Mungkin serangan yang jelek tuh bakal kayak gini, nggak bisa, LGBT itu nggak diterima di Indonesia, dia tuh jelek, dosa bawaan dari lahir, dan segala rupa. Itu jelek banget. Kemampuan adapting sama coping kayak gitu jelek. Tapi yang harus teman-teman hajar tuh argumennya. Oke, aku appreciate kamu setuju sama kayak gitu. Cuman kita balik lagi. Di Indonesia, hukum dasar di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan begini-begini. And then di Indonesia belum ada instrumen hukum yang bisa mendukung tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya instrumen hukum seperti itu akan dibuat sama DPR, dia akan berkonflik dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal sekian yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Misalnya, gitu. Sehingga ketika teman-teman yang diserang itu adalah argumennya, orang yang diserangnya nggak akan ngerasa kesinggung, tapi dia akan ngerti gitu kenapa teman-teman nggak setuju sama argumennya dia. Dan itu bagus banget gitu. Itu akan membuat teman-teman kelihatan akademis gitu. Nggak ngebuat teman-teman kelihatan kayak barbar netizen Twitter, enggak. Gitu. Netizen Twitter kan barbar nyerang orangnya bukan nyerang argumennya sehingga kelihatan kayak orang blow on yang kerjaannya tukeran debat gitu. Gitu kan. Udah gitu mereka pada nggak mau kalah lagi. Sedangkan teman-teman kalau LGD, Anda kan memang teman-teman argumennya berhasil dipatahin sama orang lain, itu sangat perfectly fine kalau teman-teman mengatakan, oh iya argumen saya salah. Itu boleh banget. Karena ini bukan debat. Kalau debat, teman-teman akan dituntut untuk mempertahankan posisi yang teman-teman pegang. Tapi kalau LGD, goal kita adalah nemuin solusi dari permasalahan yang diangkat. Sehingga kalau misalnya argumen teman-teman dipatahin sama orang, dan memang pematahan argumennya bagus gitu, dengan segala bukti data yang lengkap, mungkin dengan penjelasan yang secara akademik dia insightful banget, gitu, secara akademik dia kuat, penjelasannya juga dibukti dengan data faktual, ya nggak apa-apa kalau teman-teman mengakui bahwa argumen saya terpatahkan, that's perfectly fine. Gitu. Ini bukan debat, ya. Bukan pula berantem di Twitter, gitu. Jadi it's okay kalau teman-teman ternyata memang argumennya terpatahkan, it's okay untuk mengatakan argumen saya terpatahkan, itu nggak akan ngurangin nilai. Malah justru bagus gitu. Berarti teman-teman nunjukin bahwa teman-teman fokus ke goal yang ingin dicapai, bukan fokus ke ego masing-masing. Itu kan fokus ke ego masing-masing itu akan ngurangin skor. Terakhir, organizing sama execution. Pastiin bahwa diskusi ini
terorganisasi gitu ya dan tereksekusi sesuai dengan permintaan pas nanti di hari H diskusinya pas tata tertibnya kayak gitu. Gitu. Biasanya LGD itu akan terdiri dari 5 sampai 9 orang biasanya gitu. Tapi bisa juga beda-beda ya tergantung ketentuan panitianya. Yang pasti mah diskusinya sepenuhnya akan diserahkan pada peserta dan nggak boleh voting dan no voting. Kalau misalnya ketentuan LGD-nya mengatakan nggak boleh voting, kalau teman-teman satu kelompok itu memutuskan untuk voting nyelesain masalahnya karena ada dua argumen yang deadlock dan deadlock itu maksudnya mentok gitu ya, nggak ketemu satu jalan keluar yang bisa nengahin dua-duanya dan ternyata berujung pada voting, padahal aturannya no voting, itu besar kemungkinan satu grup itu bisa berbahaya skor LGD-nya. Jadi hati-hati gitu. Dan ide teman-teman tuh bebas banget. Jadi teman-teman nggak harus terbatas pada, aduh aku ngomong takut nyinggung orang atau apa. Nggak, hajar aja. Apapun yang teman-teman pengen ngomongin, sikat. Gitu, oke? Okay? Tapi ingat ya, meskipun teman-teman harus aktif, bukan berarti mendominasi. Gitu. Kasih kesempatan untuk orang lain nyampein pendapatnya. Gitu. Nanti biasanya dalam satu sesi LGD itu akan dibagi dua, yaitu tahap pertama menyelesaikan kasus secara individu, yaitu 10-15 menit. Yang kedua, penyelesaian kasus secara kelompok, itu biasanya 20-30 menit. Gitu. Nah, nanti selebihnya teman-teman bisa belajar dari modul yang bakal Salman kasih ke teman-teman tentang apa aja tips yang bisa teman-teman pakai untuk LGD, atau mungkin referensi teman-teman untuk melakukan LGD secara tertulis gitu. Ini ada beberapa. Cuman sekarang kita akan lihat gitu ya sekilas gitu. Kita akan lihat sekilas seperti apa sih proses LGD gambarannya gitu secara sekilas habis ini. Oke? Pas teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, tahap pertamanya adalah kita mencari informasi tentang kasus yang akan diangkat di LGD kita secara individu. Nah, untuk video LGD ini, teman-teman nanti akan menyaksikan ada teman-teman aku yang akan berdiskusi tentang bagaimana cara paling efektif untuk menolong atau membantu teman-teman kita yang punya keinginan bunuh diri. Apakah ibadah dan keyakinan agama itu akan mendorong mereka yang punya keinginan bunuh diri atau enggak? Nah, itu tema diskusinya. Sesuai dengan aturan, kita akan punya waktu 15 menit ya untuk teman-teman aku sekarang mencari bahan, informasi, referensi, topik gitu ya. Apa yang akan mereka sampaikan nanti ketika nanti LGD. Oke, 15 menitnya kita start dari sekarang. Nah, teman-teman, setelah fase individu selama 15 menit itu, tibalah saatnya kita fase diskusi LGD yang yang realnya gitu ya, praktek LGD-nya. Bersama kita udah ada Mas Giats dari STPN, Mbak Jennifer dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, tersalah alma mater, gue kena camprat lagi. Ada Mbak Putri dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada Mas Fikri Afrizal alias Mas Fik dari SMA Negeri 1 Lembang, Bandung Barat. Ada Mas Fernando dari Universitas Muhammadiyah Bandung, ada Mbak Priska dari afirmasidiri.id. Gitu, teman-teman kalau misalnya belum tahu afirmasi diri, coba cari deh di Instagram, ada afirmasidiri.id. Ada Mas Nur Hanif Sidik Agustian ya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, sama Mbak Anis dari Universitas Pendidikan Indonesia, pasca sarjana di pendidikan sosiologi, sama ada Ibu Seli dari Karabiner Edu. Oke, kalau teman-teman belum tahu Karabiner Edu, nanti coba deh cek Instagram Karabiner atau Instagramnya afirmasi diri, itu ada di situ nanti lengkap. Oke. Diskusi kita akan membicarakan tentang bagaimana cara paling efektif ya untuk menolong teman kita yang punya keinginan bunuh diri. Apakah ibadah dan agama itu bisa menolong mereka yang bunuh diri. Paling efektif untuk menolong mereka yang punya keinginan bunuh diri. Biasanya LGD itu akan diawali dengan perkenalan dari masing-masing orang sambil nanti ketika dia perkenalan sambil nyampein dia statement pertamanya. Oke. Waktu dan tempat disilahkan.
Halo Aldi. Aldi, ini langsung ngomong atau gimana? Iya, langsung aja Anis. Oke, dimulai dari aku dulu ya kayaknya. Jadi sebenarnya gini, kasus suicide atau bunuh diri itu bukan menjadi sebuah kasus yang baru ya. Ini menjadi sebuah kasus yang sudah lama dan ini bukan hanya permasalahan Indonesia, tapi ini adalah permasalahan global kayak gitu. Karena aku mau coba screen dulu sebelumnya untuk aku bisa screen nggak nih? Ntar ya, aku screen dulu. Kelihatan nggak Bisa. guys? Belum. Ya udah. Ada Kak? Nah, aku mencoba membandingkan antara perbandingan tingkat bunuh diri di Indonesia dengan beberapa negara yang lain. Itulah kenapa aku mengatakan bahwa bunuh diri itu bukan menjadi sebuah persoalan yang hanya dialami oleh Indonesia saja. Jadi jangan dikira netizen Indonesia julid banget sehingga membuat orang lain tuh berpotensi besar untuk bunuh diri atau kurang integrasi, kurang empati. Tapi ini bukan hanya permasalahan Indonesia gitu, tapi itu permasalahan dunia. Nih, jadi aku menemukan sebuah data. Nah, tadi ada datanya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ada data ini dari Swissa dari tahun 2000 sampai tahun 2021, tapi ini sumbernya di Macro Trends ya. Jadi ada penurunan dari setiap tahunnya. Ini di Indonesia. Kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain, nah ya karena tadi aku buka beberapa data. Kalau ini ada di Amerika, jadi sebenarnya kita bisa melihat gitu. Walaupun di Indonesia mengalami penurunan, tetapi kita bisa melihat jumlah dari suicide yang ada di Indonesia itu masih tetap tinggi. Maaf ya, karena ini jadi kayak gini. Oke, nah kita bisa melihat ini. Nah, jadi datanya masih tetap tinggi, kita bisa melihat di sini. Nah, tapi walaupun di sini menurun, data tetap tinggi. Apa sih yang menyebabkan? Kita tadi menyinggung permasalahan tentang agama, kemudian tentang mungkin bisa ada banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi bunuh diri. Kita sering sekali melihat kasus bunuh diri itu, misalkan nih, sebagian besar kasus bunuh diri itu di-up lebih banyak dipublikasi melalui sosial media. Bahkan tidak sedikit juga ada orang yang mau bunuh diri tapi dia bahasanya cerita dulu nih kasusnya, tapi harapannya dia cerita dulu masalahnya atau kasusnya itu di sebuah sosial media, harapannya dia akan mendapatkan dukungan agar mentalnya itu membaik, justru malah orang-orang di sekitarnya seolah-olah ingin mendukung malah menjatuhkan mentalnya. Ini yang seringkali kita sebut dengan toxic positivity. Nah, toxic positivity itu apa? Toxic positivity itu adalah kita mengeneralisir energi positif kepada semua orang tanpa memperhatikan keadaan negatif dari orang lain, kayak gitu. Nah, itu adalah aku menganggap bahwa itu sebagai sebuah permasalahan utama yang seringkali dilakukan oleh kita semua gitu, atau orang-orang bahkan netizen-netizen yang ada di Indonesia. Nah, di sini aku memfokuskan di permasalahan suicide yang ada di Indonesia ya. Nah, toxic positivity ini terkadang tidak disadari oleh kita. Misalkan contohnya, ketika ada orang yang bermasalah gitu, dia memiliki masalah, dia depresi tinggi gitu, kemudian kita bilang dekatkan sama Tuhan. Nah, sebenarnya itu adalah toxic positivity juga. Karena kita inginnya memberikan energi positif ke dia, biar dia ingat Tuhan, dia kembali ke agama dengan dia belajar agama yang lebih banyak, biar dia nggak stres. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita memberikan energi positif ke orang lain yang mana sebenarnya dia itu sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu namanya toxic positivity. Gitu. Nah, itu adalah permasalahan yang pertama. Nanti kalian bisa teman-teman bisa memberikan pendapat yang lain. Kemudian yang kedua adalah kurangnya integrasi. Integrasi itu adalah bisa berkaitan dengan empatinya yang kurang menyatu sehingga kita itu lebih kepada ya udah itu urusan kamu, atau mungkin di situ apa sih permasalahan gitu aja. Nah, itu juga kurang integrasi juga di situ. Kita menganggap bahwa permasalahan orang lain itu ya udah itu urusan kamu, itu bukan urusan aku.
Nah, sehingga dari toxic positivity, kemudian ada juga di situ yang kedua adalah kurangnya integrasi, yang ketiga adalah tren. Kenapa aku di sini masukkan tren? Kita bisa melihat nih, kasus yang terakhir ya, sebenarnya banyak ya, tapi yang paling kita ingat karena ini sempat viral di Twitter adalah kasusnya si gadis yang dari Mojokerto itu. Karena aku juga asli Mojokerto guys, jadi ya udah deh aku bilang di sini karena di situ dia sebelumnya bercerita banyak hal di Quora, kemudian di situ aku juga sampai sempat melihat gitu apa sih yang dia ceritakan. Kemudian di situ juga aku melihat juga tentang komentar-komentar netizen-netizen yang lain, yaitu tadi komentar-komentarnya tidak sedikit atau bahkan banyak sekali yang mengarah kepada toxic positivity. Contohnya misalkan sebenarnya sabar ya, sebenarnya kata-kata sabar ya itu juga masuk dalam toxic positivity loh. Kalau kita mendalami lebih lanjut gitu. Nah, kenapa aku mengatakan tentang tren? Tren itu masuk dalam salah satu faktor dari suicide karena kita melihat satu kasus misalkan Nanda, di situ Nanda dia mendapatkan banyak sekali empati dari orang-orang setelah dia bunuh diri. Kemudian yang lainnya mulai berpikir bahwa oh ya berarti solusi bunuh diri itu adalah solusi yang tepat biar aku mendapatkan perhatian dari banyak orang. Sehingga itu dikatakan sebagai tren. Nah, itu adalah 3 faktor dari aku dulu. Nah, dari teman-teman silahkan dilanjutkan atau mungkin ada kayak ada diskusi yang lain gitu. Oke, silahkan. Oke, sorry nggak bisa on cam nih ya, tapi sedikit masukan aja. Toxic positivity ya itu benar juga. Cuman toxic positivity itu istilahnya di tempat ya saat itu juga terjadi pada saat itu juga. Tapi kalau kita bisa tarik mundur ke belakang, kita lihat dari background lingkungan yang membentuk pola pikirnya dia. Nah, karena adanya suicide ini, faktor pertamanya adalah lingkungan. Lingkungan ini ada lingkungan kecil, lingkungan besar, dan lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, biasanya kenapa seseorang bisa punya keinginan untuk bunuh diri itu diawali dari pola pikir yang terbentuk dari lingkungan itu sendiri. Entah itu dia merasa dulunya taruhlah kasus bullying masih kecil, bullying ketika masih kecil, atau enggak kasus-kasus trauma yang dia derita waktu dia masih kecil gitu ya. Nah, itu terbawa, tidak terselesaikan di waktu kecilnya, terbawa hingga dewasa, sehingga dia cenderung mempunyai pola pikir yang tidak matang, dari mulai kematangan emosi, kematangan berpikirnya juga tidak. Ini yang aku pelajari ya di pas waktu belajar, waktu mendalami, waktu ngambil sertifikasi Neuro-Linguistic Programming. Jadi bagaimana kita mempelajari otak kita sendiri, bagaimana kita mempola ulang otak kita sendiri, tapi kita juga di situ mempelajari historinya dulu. Nah, ternyata di sini kita bisa sambungin juga nih, sebelum si toxic positivity ini terjadi, ternyata kalau ditarik ke belakang itu dari pola pikir yang terganggu-kah atau tidak matangkah atau apakah, silakan itu di bahasanya dicari juga ya, karena kalau menurut yang kita pelajari dulu itu ya memang dari lingkungan yang dimana diundang gitu loh. Nah, itu silakan untuk yang lainnya ada masukan lagi. Oke, mungkin aku izin masuk ya. Iya, Putri.
Sorry Fernando. Jadi aku menambahin tadi tuh sebenarnya benar ada yang namanya suicide obsession. Nah, sekarang tuh banyak, apalagi di modern gini tuh semakin meningkat kecenderungan ingin bunuh dirinya gitu. Ini sorry ya sambil baca soalnya aku catat tadi. Nah, jumlahnya tuh semakin meningkat gitu dari waktu ke waktu. Nah, itu tuh disebabin dari beberapa hal. Jadi ya kayak yang pertama, merasa tidak punya harapan. Sebenarnya tuh rata-rata orang yang ingin bunuh diri tuh hopeless gitu atas hidupnya sendiri. Terus yang kedua tuh munculnya perasaan sedih dan moody yang ekstrim. Banyak orang-orang yang pada akhirnya bunuh diri gara-gara diputusin oleh pasangannya, dikhianati oleh pasangannya gitu. Atau sedih menanggung malu karena misalnya mereka ada kejadian kayak hamil di luar pernikahan, itu kan nggak semuanya orang bisa nahan malunya gitu, jadi sampai depresi dan akhirnya ingin melakukan bunuh diri. Dan yang ketiga sebenarnya ini masalah orang modern sekarang mungkin yang aku rasain gitu, teman-teman aku sendiri tuh masalah tidur. Jadi tidur tuh kan salah satu media otak untuk memperbaiki kerusakan dan melancarkan fungsi gitu seluruh tubuh. Nah, orang yang mengalami gangguan tidur tuh yang berkepanjangan gitu dapat mengalami cedera otak yang tidak dapat diperbaiki. Jadi itu tuh bisa aja dengan kondisi seperti itu dia muncul rasa-rasa ingin bunuh diri gitu. Terus yang keempat, ada perasaan terisolasi. Jadi orang-orang yang berencana untuk bunuh diri itu muncul perasaan sebagai pribadi yang paling sial. Jadi nggak merasa nggak pantas untuk hidup gitu dan terisolasi dari kehidupan lingkungannya. Benar tadi yang kata Mama Sally, faktor lingkungan gitu. Jadi mereka lakuin hal-hal yang dapat menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadi, nah dari yang faktor-faktor yang tadi aku sebutin tuh, faktor yang paling dominan tuh ternyata keinginan bunuh itu adalah sikap hopeless. Jadi gara-gara putus asa dalam menghadapi persoalan hidupnya gitu. Itu tuh rata-rata orang melakukan bunuh diri itu gara-gara merasa hopeless. Ya mungkin itu dulu yang aku ingin sampaikan, boleh ditanggapi. Kalau dari aku sendiri sih, aku setuju banget nih dari apa namanya argumen-argumen yang udah disampaikan nih dari Kak Anis, dari Ibu Sally, dari Putri, setuju banget sama argumen-argumen itu dari pendapat mereka. Tapi juga kalau menurut aku yang paling benar tuh apa ya? Dari faktor lingkungan sih yang paling setuju. Yang pertama kali membuat seseorang memiliki kecenderungan ingin bunuh diri itu dari lingkungan dulu. Dan salah satunya itu yang terjadi kebanyakan yang dialami orang-orang itu ya pertama ya karena bullying juga. Selain itu, mungkin karena kurangnya faktor perhatian dari orang tua ya. Apabila kalau misalnya dari orang tua itu memperhatikan anaknya dengan baik. Misalnya ada tingkah laku anaknya yang menyimpang gitu, terus ada tingkah laku anaknya yang aneh, kan seharusnya orang tua bisa menanyakan kenapa ya. Nah, bisa jadi itu karena faktor dari bullying tersebut yang dialami anak itu gitu loh. Jadi bisa dibilang kurang perhatian orang tua tuh juga menjadi salah satu faktor. Di sisi lain, faktor agama juga ya. Apabila kalau menurut aku, apabila seseorang memiliki pedoman atau kekuatan agamanya, spiritual agamanya itu yang cukup kuat, mungkin untuk kecenderungan bunuh diri itu akan semakin mengurang sih. Tapi kalau kebanyakan orang yang kurang kuat dalam sisi agamanya itu, mereka mungkin berpikir udah nggak ada harapan. Benar yang tadi kata Putri, ujung-ujungnya pasti putus asa. Tapi kalau orang yang punya rasa keagamaan yang kuat itu pasti dia nggak cuma mikir ini nggak putus asa deh, kayaknya Tuhan bisa aja lagi ngasih cobaan ke aku. Dia bisa lebih positif thinking sih. Nah, menurut aku sih gitu, kurangnya faktor pengetahuan agama juga sama perhatian dari orang tua. Tapi utamanya itu emang lingkungan sih. Ya mungkin mau ditanggapi lagi silahkan. Ya, aku izin nanggepin ya. Setuju banget sama sama argumennya yang tadi udah disebutin gitu ya. Tapi aku agak kontra sama argumennya Nando kalau agama itu
jadi salah satu faktor kenapa orang bisa jadi bunuh diri. Karena menurut aku banyak orang yang tetap agamanya kuat, ibadahnya kuat, tapi pemikiran untuk bunuh diri itu masih ada gitu. Jadi menurut aku ini bukan tentang agamanya, bukan tentang intensitas dia beribadah, tapi pola pikirnya. Jadi lebih ke keyakinan dirinya. Kalau kita berkata kalau agama itu hal yang jadi utama dalam masalah depresi ini, terus gimana dengan orang-orang di luar sana yang ateis, yang tidak punya keyakinan gitu, yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Dan mereka itu, tapi maksud aku kalau misalkan memang agama jadi hal utama tentang masalah bunuh diri dan depresi ini, terus yang ateis itu kenapa mereka masih bisa sehat-sehat aja mentalnya gitu, padahal ibaratnya mereka nggak percaya Tuhan ada gitu. Jadi menurut aku memang agama itu bisa jadi salah satu faktor yang ibaratnya obat buat depresi, tapi ini tergantung bagaimana orang itu nanggepin hal tersebut gitu. Kalau misalkan kita ketemu orang yang depresi, anggaplah si A ini depresi, terus kita paksa dia buat sholat atau kita paksa dia buat ke gereja, tapi hatinya ibaratnya nggak srek gitu. Lalu apakah itu akan menyembuhkan depresi dan keinginan bunuh dirinya dia? Menurut aku enggak, justru dia malah lebih merasa tertekan karena dia jadi ada pikiran, loh berarti gue kurang sholat nih, atau gue kurang ke gereja nih, atau gue kurang ibadah segala macam. Jadi gue selama ini, jadi dia malah nambah-nambah pemikirannya lagi, dan itu malah bikin dia bebannya menurut aku lebih banyak gitu. Dan aku pernah ketemu sama satu orang yang dia ada pemikiran buat bunuh diri gitu. Terus dan keluarganya itu ngerukyah dia gitu. Bahkan aku melihat sendiri gitu. Dia dirukyah segala macem karena menurut keluarganya dia kayak kurang ibadah dan lain-lain. Tapi setelah beberapa hari setelah dia dirukyah, dia tetap gitu. Apa yang dia rasakan sebelumnya tetap ada gitu. Stresnya dia, nggak bisa tidurnya dia, terus beban-bebannya dia tetap ada gitu. Dan ternyata ini bukan masalah dia kurang sholat, kurang beribadah dan lain-lain, tapi masalah pola pikirnya dia, dan pola pikir dan lingkungan dia. Karena kan kalau dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya significant others, di mana significant others itu adalah orang-orang yang ibaratnya intensitas bertemu dengan dianya itu lebih sering gitu. Nah, menurut aku kalau significant others-nya aja nggak bisa mendukung situasi dan kondisinya orang tersebut, itu juga bisa berpengaruh gitu ke orang tersebut. Jadi walaupun orang tersebut ibaratnya sholatnya rajin, tapi kalau significant others-nya toxic, itu menurut aku nggak bisa dibenarkan juga, dan itu bukan solusi juga. Jadi kalau menurut aku ini berkaitan sama apa yang diyakini oleh seseorang, bukan agama atau intensitas dia beribadah, kayak gitu sih. Aku izin buat nyampein pendapat ya teman-teman. Jadi tadi dari Mbak Anis dan Mama tadi juga kaitannya sama suara aku terdengar nggak? Terdengar. Oke. Dengar Kak, tapi kurang kenceng Kak. Tapi kurang jelas. Ya, kurang kenceng Kak. Oke. Kalau sekarang? Lumayan sama sih Kak. Oke, udah ya. Lumayan. Nah, kaitannya sama toxic positif tadi, benar sih. Jadi kita nggak boleh ngasal nasehatin orang terus dikaitin sama agama gitu ya, sama keyakinannya atau sama ibadahnya. Karena kalau di afirmasi diri itu ada kolab bareng sama ruang cerita. Jadi kita itu mendengarkan cerita tanpa menghakimi gitu. Jadi udah dia itu mau didengarin ceritanya atau mau minta nasihat gitu. Kalau mau karena nggak setiap orang yang ada masalah gitu itu butuh dinasehati, karena mereka cuma butuh didengarkan gitu. Terus kaitannya sama lingkungan, benar. Jadi suatu masalah itu nanti bisa mengarah ke bunuh diri.
memang kaitannya sama empati, sama simpati dari orang-orang sekitar, dan agama atau keyakinan mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa mengurangi intensitas bunuh diri. Cuma benar apa yang dikatain sama Jennifer tadi, ini nggak hanya soal keyakinan atau agama, tapi kita juga gandeng yang namanya pola pikir gitu. Dan bagaimana internalisasi agama di dalam diri seseorang itu gitu. Karena ada yang dia agamanya kuat, cuma kalau pola pikirnya belum ini ya tetap aja akan arah ke yang namanya bunuh diri gitu, atau agamanya yang kuat tapi lingkungannya justru toksik gitu kan. Jadi kalau aku ngambil kesimpulan, solusinya itu nggak hanya yang bisa mengurangi bunuh diri, nggak hanya keyakinan atau agama, tapi juga dari pola pikir, dari lingkungan, di mana terutama lingkungan di mana dia dibesarkan gitu. Kalau dalam kelompok sosial itu nyebutnya kelompok primer gitu, yang intensitas interaksinya sering ke individu tersebut gitu. Mungkin itu salah tiga yang aku sebutin gitu. Jadi yang pertama itu kita mendengarkan cerita tanpa menghakimi seseorang itu gitu. Dan ya kita tanyain dulu, kamu hanya butuh telinga atau pengen nasihat gitu. Karena setiap orang itu punya kisahnya masing-masing gitu. Kita nggak bisa menghakimi kisah seseorang dari sudut pandang kita gitu. Dari kita jadi berusaha jadi pendengar yang baik itu justru akan menambah pola pikir kita jadi luas gitu sih. Itu dari aku, teman-teman. Mungkin bisa ditambahkan sama yang lain. Terima kasih. Permisi. Saya mau ini ya, yang tadi udah dibilang kan masalah bunuh diri itu kan ada depresi, bullying, trauma, terus impulsif, sama masalah sosial, sering dibully dan lain-lain. Banyak artis juga yang lain kan. Ada beberapa artis bunuh diri karena tidak kuat dibully, karena melakukan kesalahan. Terus ada beberapa artis ya, ada artis Korea kan yang paling sering, Jepang, sering dibully. Untuk orang kayak gitu, kayaknya agama nggak terlalu buat orang, terlalu buat orang bisa nyelesain suatu masalah sih. Karena kan ini kan masalah global nih. Untuk yang tadi pertama di awal, ini adalah masalah global. Jadi enggak agama pun, walaupun emang banyak yang ini, tapi kan itu nggak bisa ngebantu sepenuhnya juga. Ini kan masalah mental juga. Mungkin emang bisa kayak di sedikit untuk sadar bahwa masih ada orang loh ini, masih ada Tuhan loh yang buat ngebantu lu, masih ada Tuhan loh yang ngelihat lu, masih ada Tuhan loh buat ini. Tapi untuk orang yang sudah ada penyakit kanker atau penyakit berat yang emang harus setiap hari minum obat dan overdosis seperti Lil Peep. Kalau tahu Lil Peep, itu adalah rapper asal Amerika. Dia sengaja nggak minum obat karena sudah capek dengan masalah penyakitnya, yang punya kanker. Jadi kemungkinan juga agama itu atau kepercayaan nggak membuat orang bakal berhenti untuk bunuh diri. Ya, jadi itu juga adalah ke dirinya sendiri sebenarnya. Apakah dia bisa untuk memberhentikan masalahnya dengan mentalnya, atau emang dia ingin berjuang karena ada satu poin yang buat dia bisa, gue masih pengen hidup. Kalau kayak tadi kan yang pacaran atau yang kayak something ya lain-lain lah ya, yang sesuatu yang romantis, mungkin kan itu bakal ada suatu tujuan untuk dia masih hidup. Gue nggak bakal mau mati dulu karena gue masih ada anak yang harus gue bayarin, ya kan. Itu juga kan bukan karena agama juga, emang karena tanggung jawab juga. Seorang bunuh diri gak bisa ngeples langsung karena suatu agama atau
karena agama dia bisa berhenti, atau emang karena apa. Kalau emang dia punya suatu poin dan dia nggak capek untuk melakukannya, untuk misalnya anaknya, dia kan masih bisa kayak, gue nggak bakal mati dulu nih, gue harus ngidupin orang ini dulu nih sampai dia sukses, sampai dia bisa sendiri gitu kan. Jadi agama tuh nggak terlalu, menurut gue, agama tuh nggak terlalu membantu untuk memberhentikan orang bunuh diri. Ya, agama tuh nggak terlalu buat orang berhenti untuk bunuh diri, tapi itu bisa menyadarkan dia buat kayak menganggap dia tuh nggak sendirian. Oke, kayak gini, orang di masjid ngomongnya, Tuhan selalu melihat kita apapun yang terjadi, walaupun kita sedang apa, Tuhan selalu melihat kita. Orang gereja selalu bilang, Yesus Kristus akan selalu ada untuk kita, akan selalu mendoakan kita, dan anak-anaknya akan menjadi anak yang akan masuk surga. Dan agama-agama lain juga menyebutkan seperti itu, kan? Jadi mungkin itu emang bisa memperkecil untuk bunuh diri, tapi tidak untuk memperhentikan orang bunuh diri. Itu dari saya. Makasih. Oke guys, waktu sudah habis. Santai, semangat Pak. Waktunya sudah habis. Ya, oke teman-teman, thank you udah berpartisipasi buat FGD, dan buat teman-teman Salman yang tadi nonton, harapan aku setelah nonton video LGD-nya, itu teman-teman dapat gambaran seperti apa sih proses LGD gitu ya. Nah, itulah kenapa pas di awal aku bilang kalau bisa jangan terlalu mendominasi atau terlalu pasif, karena nanti LGD itu waktunya akan terbatas. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sempat ngomong karena orang lain terlalu mendominasi, isi yang mendominasinya itu juga nanti poinnya bakal kurang, tapi teman-teman juga nanti kena gitu loh. Makanya always keep in mind gitu ya waktunya ketika nanti menjalankan LGD. Itu buat teman-teman Salman ya, selalu keep in mind berapa time limit yang kita punya untuk LGD. Karena kan nggak akan ada timer. Kalau ini kan enak kan ada timernya ya. Cuma nanti kalau LGD itu nggak akan ada timer khusus gitu ya. Jadi kita harus ingat, kita harus considerate gitu, bahwa ketika kita nyampein sesuatu, jangan sampai kita keasikan, akhirnya orang lain jadi nggak kebagian, itu justru poin teman-teman nanti di LGD akan dikurangi gara-gara itu. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya teman-teman nggak ngomong sama sekali, itu juga bahaya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kemampuan untuk cooperating, gitu, supaya teman-teman bekerja sama, supaya saling ngebantu satu sama lain untuk kasih kesempatan orang lain untuk bicara, gitu. Nah, nanti harapan aku teman-teman ke depannya untuk IUP UGM, teman-teman selalu semangat gitu ya untuk intake yang sekarang kan IUP UGM itu seingat aku ada 3 intake, tapi setiap tahun kebijakannya berubah. Jadi ikuti terus informasi perkembangannya langsung dari website UGM ya. Hati-hati sama website yang bukan UGM tapi mengatasnamakan UGM gitu. Itu hati-hati banget gitu. Apalagi kalau yang nawar-nawarin diri kayak calo gitu-gitu itu jangan pernah dipercaya gitu, oke? Thank you teman-teman udah join dari awal, dan namaku Aldi, see you di video Salman selanjutnya. Bye-bye.